Nabi bilang dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu safwan. Allah itu terkagum-kagum kalau ada anak muda itu mendekat ke Allah. Kalau orang tua biasa aja. Iya. Karena kalau orang tua kan pertama kemungkinan jatah nakalnya udah dihabisin pas masih muda. Iya. Terus kemungkinan kemungkinan. Kemudian yang kedua, atau dia udah merasa kayaknya nggak lama lagi nih, udah mau tanah gue nih, jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, di sini saya akan menanyakan ke teman saya. Mungkin perkenalan dulu, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Naza dari Fakultas Ilmu Komputer dari Prodi Sistem Informasi. Di sini bersama teman kita. Mungkin boleh kenalan dulu, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Sultan Ananda Hikal dari angkatan 24 IF, seperti itu. Ya, mungkin langsung saja. Menurut Mas, iman itu apa buat di era digital ini? Ya, menurut saya ya Mas, kalau iman di era digital itu ya buat pengarah lah, buat mengarah kita lebih baik, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ya, selanjutnya gimana sih jaga iman di tengah dunia medsos ini? Ya, seperti beribadah Mas. Ya, biar dijaga imannya kuat, ya kita tetap ingat dengan Tuhan gitu. Jangan terpengaruh lah sama teman apa yang negatif gitulah. Oke. Selanjutnya, menurut Mas masih penting gak sih nilai ketuhanan buat anak muda sekarang? Untuk nilai ketuhanan itu sendiri itu masih sangat penting. Itu untuk menjaga sebuah keimanan kita, bahwa iman itu enggak ya terlalu dulu banget gitu. Tapi iman itu buat kita seperti ya dikatakan bukan ateis. Kita tahu tentang siapa Tuhan kita dan kita meyakini keimanan itu. Ya, untuk terakhir pesan buat generasi digital biar tetap beriman. Untuk pesannya mungkin cukup kita memang hidup di zaman modern, namun jangan cuma upgrade gadget atau teknologi yang lain, melainkan kita perlu upgrade keimanan diri kita sendiri supaya tetap yakin dengan keimanan kita dan selalu berdoa supaya bisa diarahkan lebih ke jalan yang benar. Ya, mungkin terima kasih. Sekian. Ya. Tantangan anak muda itu kan, kata Nabi, ada sofwa itu kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal itu maksiat. Dan itu biasanya pemantik utamanya di antaranya adalah fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu membuat surga kelihatan kayak neraka kayak surga, kayak tadi kan. Yang keren itu yang maksiat. Nah, itu kan berarti maksiat yang seharusnya tidak keren jadi tampak keren gitu. Ketaatan yang seharusnya jadi keren jadi tampak tidak keren gitu. Jadi akhirnya itu yang akhirnya bikin kita seolah-olah menganggap kalau beragama itu gak keren, tertipu ya. Iya, sama kayak kalau lo menjadi manusia duniawi berarti lo gak dapat akhirat. Kalau lo jadi manusia ukhrawi lo gak dapat dunia, padahal dua-duanya bisa dapat. Makanya doa kita kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, karena justru orang yang baik akhiratnya, dunianya pasti ikut jadi baik gitu. Karena gimana enggak, yang jagain dunia kita adalah Allah, sehingga pasti urusannya baik-baik aja itu. Pemahaman saya terhadap fungsi utama agama, kan premis utamanya adalah iman kan. Premis utamanya adalah gantolannya iman. Letak iman di mana sih? Kalau saya kan yang ngomong yang agak kontroversial, hidupmu sih bisa mungkin menghilangkan iman, kayak gitu. Tapi kalau dipotong segitu itu kan berbahaya. Tapi ada maksudnya di situ. Maksudnya begini, manusia itu kan dia punya yang namanya lingkar pengetahuan dia. Tidak mungkin satu orang tahu semuanya. Dia hanya punya lingkar pengetahuan dia, dan di luar lingkar itu dia pasti tidak tahu. Ketika dia tidak tahu, dia kalau tidak punya pegangan, ada dua kemungkinan. Dia putus asa pada tidak tahunya, atau dia hanya menjadi katak dalam tempurung yang tidak akan berkembang. Sederhana,
Kalau kita mau ke sebuah tempat yang tidak tahu jalannya, kita beriman kepada Google Map. Ya. Itu iman tanpa pertanyaan, karena memang kita tidak tahu, nggak pernah ke sana, makanya kita beriman. Jadi posisi iman dalam pemahaman saya itu adalah rentang di mana kita sesuatu yang kita tidak tahu gitu, kita harus pegangan sama iman. Ya. Ketika dikawinkan dengan konsep lain bahwa dalam manusia itu lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya, berarti iman itu harus lebih dominan daripada Ya. yang lain, karena kita lebih banyak nggak tahunya nih, betapa pentingnya yang namanya iman. Tanpa itu kita nggak punya pegangan ketika masuk ke sesuatu yang kita tidak bisa Sama sekali nggak punya sama tahu. sekali nggak tahu. Dan satu lagi komponen, padahal satu detik berikutnya aja kita nggak tahu loh akan terjadi apa. Jadi sebenarnya kita ini melewati ketidaktahuan demi ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan itu pegangan itu apa? Iman. Ya. Iman bukan pada benar salah, pada baik buruk dan seterusnya, tapi iman pada Gusti Allah ridho kok. Ya. Iman kepada, wes aku ngelakoni apa yang disuruh Gusti Allah, aku ridho sama yang diberi sama Gusti Allah, wes